Pernah kebayang nggak sih kalau kita bisa ngobrol sama siapa aja di dunia ini tanpa pusing mikirin beda bahasa? Wah, itu kan impian dari dulu banget ya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu usaha paling keren buat mewujudkan mimpi itu. Kita mulai dari sini. Nah, kita semua pasti kenal banget sama pesan ini kan? Pesan yang rasanya kayak bilang, gagal, koneksi putus. Kadang-kadang nih ngobrol sama orang dari negara lain tuh rasanya persis kayak gini. Kita udah coba nyari koneksi, malah nemu jalan buntu. Nah, ini nih yang bikin kita mikir. Apa impian lama soal satu bahasa buat semua orang itu cuma, ya udah ide gagal aja, cuma sekedar kling rusak dalam sejarah kita, atau jangan-jangan ada jawaban lain yang selama ini kita lewatin? Oke, untuk jawab itu, kita harus mundur sedikit, jauh ke akhir abad ke-19. Coba bayangin, waktu itu dunia lagi panas-panasnya sama nasionalisme. Kerajaan-kerajaan saling sikut. Nah, di tengah-tengah kekacauan itu, muncul satu ide yang radikal banget. Ide tentang sebuah bahasa yang dibuat dari nol. Bukan buat satu negara, tapi buat nyatuin semua manusia. Bahasa itu namanya Esperanto. Tujuannya sebenarnya simpel, tapi kalau dipikir-pikir waktu itu, gila juga idenya. Yaitu bikin bahasa kedua yang netral dan gampang banget buat semua orang. Jadi siapapun dari manapun asalnya bisa ngobrol langsung. Nggak ada tuh yang lebih jago atau lebih diuntungkan. Adil gitu loh. Nah ini dia yang bikin Esperanto beda dari yang lain. Idenya tuh begini. 1, harus super gampang dan cepet dipelajari. 2, harus benar-benar netral, nggak jadi milik negara manapun. Jadi semua orang start dari titik yang sama, setara. Dan ini yang asik nih. Belajar Esperanto ternyata malah bisa bikin kita lebih gampang belajar bahasa lain. Bonus banget kan? Tapi bentar, gimana ceritanya sebuah bahasa bisa segampang itu? Nah, disinilah letak jeniusnya. Coba deh bayangin, ada bahasa yang grammarnya simple banget. Saking simpelnya, semua aturannya bisa muat cuma dalam satu lembar kertas. Beneran satu halaman doang. Coba bayangin deh, sebuah bahasa tanpa pengecualian sama sekali. Nggak ada lagi tuh yang namanya pusing-pusing ngapalin kata kerja nggak beraturan. Semuanya logis, lurus-lurus saja. Tapi walaupun simple, bukan berarti bahasanya jadi kaku. Justru sebaliknya, kita tetap bisa ngungkapin apapun yang kita mau. Nah, sekarang kita lihat buktinya. Coba lihat deh betapa rapi sistemnya. Semua kata benda pasti akhirannya O. Kata sifat, akhirannya A. Kata keterangan, pasti E. Mau bikin jadi banyak atau jamak, tinggal tambahin huruf J. Udah, gitu doang. Simple, nggak ada pengecualian. Kebayang nggak sih berapa banyak waktu belajar yang bisa kita hemat? Dan sistemnya tuh bener-bener kayak main Lego. Serius deh. Kita mulai dari satu akar kata. Misalnya, patro, yang artinya orang tua. Mau bilang ayah, tinggal tambah akhiran kata benda. Jadi, patro. Mau bilang ibu, gampang, tambah akhiran feminin. Jadi, patrino. Para ibu, patrinoch. Orang tua, ayah dan ibu, gepatroch. Semuanya dari satu akar. Intuitif banget. Dan sistem ini tuh bisa seru juga loh. Gini deh contohnya. Misalkan kita tahu kata hujan. Nah kalau mau bilang gerimis, yang mana kan hujannya kecil-kecil, tinggal tambahin akhiran et. Jadi pluvectis. Kalau hujan deras yang super gede, tinggal tambahin ek. Jadi pluvegis. Keren kan? Logis banget. Nah, yang ini mungkin puncak kejeniusannya Esperanto. Lihat deh tabel ini. Cuma dengan ngerti pola simpel di sini, kita bisa langsung bikin 45 kata yang penting banget. Siapa, apa, di mana, kapan, semuanya. Begitu kita paham logikanya, boom, kita langsung menguasai puluhan kata inti. Efisien banget kan? Oke, kita udah lihat kan kalau bahasanya ini cerdas banget. Tapi pertanyaannya sekarang, ada yang beneran pakai nggak sih? Apa cuma sekedar ide di atas kertas? Nah, yuk kita geser sedikit dan lihat gimana ide ini tumbuh jadi sebuah komunitas global yang nyata. Dan jawabannya ada. Dan gak sedikit loh, diperkirakan ada sekitar 6 juta orang yang pakai Esperanto di lebih dari 100 negara. Jadi ini jelas bukan bahasa mati. Ini adalah komunitas yang hidup dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Terus mereka pakai bahasa ini buat apa aja? Wah, ternyata buat banyak hal. Mulai dari debat, surat menyurat tanpa pusingin terjemahan, sampai baca karya sastra asli dan terjemahan buat kenal budaya lain. Bahkan ada yang keren banget namanya Pasporta Servo. Ini semacam layanan nginap gratis di rumah sesama penutur Esperanto kalau lagi jalan-jalan. Sampai diakui UNESCO juga loh. Jadi intinya Esperanto itu udah kayak paspor. Bukan paspor negara, tapi paspor ke sebuah komunitas global.
Sebuah alat yang bisa kita pakai buat nyambung sama dunia dengan cara yang lebih personal, lebih akrab, dan bisa kita bawa kemanapun kita pergi. Jadi, apa nih yang bisa kita ambil dari semua ini? Di dunia kita yang sekarang, apa sih warisan dari ide yang ambisius banget ini? Oke, emang sih Esperanto nggak kesampaian jadi bahasa kedua universal buat semua orang di bumi, kayak mimpi awalnya. Tapi itu bukan berarti gagal loh. Justru sebaliknya, Esperanto berhasil jadi sesuatu yang lain yang nggak kalah keren. Sebuah bahasa yang hidup, yang berfungsi penuh buat sebuah komunitas global yang solid dan penuh semangat. Dan inilah yang membawa kita kembali ke jantung idenya. Itu tuh bukan cuma soal bahasa, bukan cuma soal kata-kata dan tata bahasa. Ini soal filosofi di belakangnya. Soal menciptakan sebuah ruang di mana nggak ada lagi yang namanya orang asing, di mana semua orang bisa ketemu dan ngobrol sebagai sesama manusia yang setara. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Di dunia yang kayaknya masih terus berjuang sama perpecahan, apa sih sebetulnya nilai dari sebuah bahasa yang dari awal dirancang bukan buat satu bangsa, tapi buat menyatukan seluruh umat manusia? Mungkin nilainya sekarang ini justru jadi jauh lebih penting dari yang pernah kita bayangkan.